Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah ibu-ibu berdaster yang melakukan bunuh diri ya teman-teman. Cerita kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Kabar dari hilangnya Teh Dewi belum ada kelanjutannya. Entah kemana dia pergi, tapi yang pasti kasus ini sudah masuk juga ke ranah polisi, kata bapak. Menurut Pak Lurah, belakangan ini kampung Tegalsari terus dapat masalah. Sampai ada saran dari warga agar kampung ini diruat saja untuk menjauhkan malapetaka. Tapi tiba-tiba desa Tegalsari kedatangan rombongan pasar malam. Aneh, padahal selama ini hiburan macam ini hanya sampai kecamatan saja. Mungkin karena kampung mereka kemarin baru saja masuk TV. Desa Tegalsari memang menjadi terkenal di lingkungan kabupaten gara-gara masuk berita kriminal. Semenjak ada pasar malam, suasana kampung jadi tidak sepi. Orang-orang ini mulai berani beraktivitas lagi di malam hari. Walaupun letak pasar malam ini cukup jauh dari pemukiman, karena berada di lapangan desa yang letaknya bersebelahan dengan kebun kakao. Pas hari pertama pembukaan, Andi sekeluarga datang ke sana. Acara dibuka dengan sambutan Pak Lurah yang pidatonya panjang lebar yang entah apa isinya. Karena semua warga tidak peduli, mereka hanya ingin cepat-cepat acara intinya dimulai agar segera bisa mencoba berbagai wahana yang ada di sana. Sekian dan terima kasih, tutup Pak Lurah yang kemudian disambut tepuk tangan para warga. Warga langsung bubar, berbagai wahana langsung penuh dengan antrean. Mesin-mesin tua karena Andi lihat peralatannya sudah berkarat mulai dinyalakan. Tapi tempat yang antriannya paling panjang adalah wahana tong setan. Alunan musik dangdut mulai terdengar dari speaker, membahana memeriahkan suasana. Andi yakin mungkin yang datang dari berbagai desa. Maklum jarang sekali hiburan seperti ini di daerah pelosok. Tenda para pedagang mulai ramai dengan orang-orang. Anak-anak kecil berlarian kegirangan. Muda-mudi yang sedang mencari jodoh tidak mau kalah unjuk pesona saling menggoda. Tapi ada juga yang hanya duduk-duduk diam sambil memperhatikan tingkah orang-orang, seperti Andi dan orang tuanya. Suasana pembukaan pasar malam sungguh ramai, dan untuk sejenak orang-orang lupa akan ketakutannya selama ini. Pak Lurah pun bisa kembali bernapas lega karena warganya sudah kembali seperti sedia kala. 2 hari berlalu semenjak dibukanya pasar malam, kecemasan kembali datang. Baru saja warga merasakan senang, kabar-kabar tidak sedap mulai terdengar. Ini menimpa salah satu anggota pasar malam yang bertugas pada wahana biang lala. Seperti biasanya, kabar buruk memang cepat sekali tersebarnya. Menurut kabar yang beredar, kejadian itu sekitar jam 2 malam. Pasar malam memang ditutup sekitar jam 11 atau bisa lebih malam lagi. Pokoknya pasar malam ditutup ketika para pengunjung sudah mulai pulang. Semua karyawan dan pedagang yang masuk dalam kelompok pasar malam itu mulai berbenah menutup lapaknya. Ada yang langsung masuk tenda untuk tidur, ada juga yang duduk santai sambil menikmati obrolan renyah bersama rekannya. Nah, kebetulan orang yang berjaga di wahana biang lala ini, malam itu dia tidak bisa tidur katanya. Masih menikmati segelas kopi di dalam salah satu kotak kurungan biang lala. Sedangkan rekan-rekan yang lainnya sudah pada masuk tenda. Suasana begitu senyap, lampu-lampu yang menerangi sekitar pasar malam mulai dimatikan. Hanya tersisa beberapa saja yang masih menyala, khususnya di bagian jalan masuk menuju gerbang. Si petugas biang lala yang masih duduk menikmati hisapan demi hisapan rokok kreteknya tiba-tiba disadarkan oleh hembusan angin malam
yang membuat tengkuknya kedinginan. Kemudian dia beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil sarung ke dalam tenda. Namun begitu ia keluar dari kurungan kotak dan berdiri, entah mengapa matanya tertuju ke arah jalan pintu masuk. Di bawah cahaya terang lampu bulat berwarna kuning, dia melihat seorang wanita sedang berdiri. Kepalanya membungkuk seperti sedang melihat tanah, rambutnya tergerai menutupi wajahnya. Awalnya dia berpikir itu hanya penonton yang telat pulang saja, atau bahkan orang yang baru selesai pacaran, sehingga ia menghiraukannya. Namun setelah ia kembali dari tenda mengambil sarung dan duduk kembali di dalam kotak kurungan, wanita itu masih terlihat berdiri, tidak bergerak sedikit pun. Petugas wahana mencoba menghiraukannya, namun setelah cukup lama dia merasa terganggu juga. Dilihatnya lekat-lekat wanita yang sedang berdiri di jalan pintu masuk itu. "Woi, Neng, pasar malam sudah tutup, kembali lagi besok, kecuali mau menginap sama abang," goda si petugas tanpa rasa curiga. Namun wanita tersebut tidak bergeming sedikit pun, seperti patung masih berdiri kaku di sana. Si petugas mulai resah. Dia bangun dari duduknya dan hendak berniat menghampirinya. "Neng, jangan mencuri di sini, pulang saja sana," teriak si petugas. Ketika si petugas berjarak beberapa meter saja dari sosok perempuan yang dilihatnya itu, langkahnya tiba-tiba terhenti. "Kenapa kalian datang ke sini?" Suara perempuan itu setengah berbisik. Kepala perempuan itu mulai menoleh ke arah si petugas. Terlihat sebelah matanya yang cekung sehingga menampilkan pola mata yang bulat sempurna. Bibirnya putih pucat dengan tulang pipi yang menonjol. "Cepat pergi dari sini, atau saya teriaki kamu pencuri," ucap si petugas itu dengan lutut sedikit bergetar karena tidak kuat menatap wajah perempuan yang tampak pucat itu. Sosok perempuan yang sedari tadi berdiri kokoh itu kini mulai melangkahkan kakinya, berjalan pelan meninggalkan si petugas. Ia pergi ke arah hutan lalu tenggelam ke dalam kegelapan hingga sosoknya tidak terlihat lagi. Keesokan harinya si petugas biang lala mulai bercerita kepada temannya. Barulah ada orang yang menceritakan mungkin sosok yang ia temui semalam adalah arwah perempuan yang sedang meneror kampung Tegalsari. Kabar-kabar mengenai diganggunya para petugas pasar malam mulai banyak versi. Dengan cepatnya menjadi obrolan di kalangan warga dan para pendatang dari desa lain. Semenjak banyaknya kejadian aneh tersebut, kini pasar malam kemudian tutupnya jauh lebih larut malam lagi. Walaupun para pengunjung sudah pada pulang, lampu-lampu tetap dinyalakan, katanya untuk mengusir ketakutan. Pernah suatu malam katanya, ketika wahana sudah tutup dan lampu-lampu sudah dimatikan, salah satu wahana yaitu komedi putar tiba-tiba saja menyala. Menurut saksi yang mengintip dari balik tenda, terlihat dari salah satu bangku ada seorang wanita yang sedang duduk sambil tertawa cekikikan. Rupanya teror arwah Teratmi belum selesai. Keriuhan yang kembali berkat datangnya rombongan pasar malam mungkin telah mengusiknya. Arwah tersebut seperti sedang mencari perhatian. Yang awalnya hanya berdiam diri di kuburan dengan suara tangisannya, berjalan-jalan di gang-gang kecil melewati rumah warga, kini arwah tersebut ingin ikut berbaur dengan keramaian. Dan Andi sempat berpikir sebenarnya apa yang dia inginkan. "Si Dewi pulang," kata ibu kepada tetangga yang bertanya. Terlihat sebuah mobil polisi di rumah Teh Dewi. Andi yang penasaran bersama temannya mengintip di balik jendela rumah Teh Dewi. Di sana sudah ramai dengan para tetangga yang ingin menjenguk. Dari celah jendela kayu Andi mengintip. Wajah Teh Dewi yang terlihat pucat, rambut kusut seperti tidak terurus dan ekspresi wajahnya seperti orang linglung. Dia sedang dipeluk ibunya yang sedari tadi menangis tidak henti-henti. Polisi yang datang pun kemudian tampak bingung dengan suasana yang tiba-tiba menjadi haru. Tapi kecanggungan itu tidak berlangsung lama, ketika Pak Lurah yang hadir di sana langsung bertanya mengenai duduk perkaranya. "Kami menemukannya di Hotel Melati, Pak, di kabupaten." Itu berkat laporan petugas hotel kepada polisi.
Katanya ada seorang pelanggan yang telah habis masa waktunya tapi tidak mau keluar. Dan pas anggota kami mengajak ke sana, ternyata warga bapak yang dilaporkan hilang itu. Petugas hotel itu mencoba mengusirnya, namun Dewi malah mengamuk. Dia membantingkan benda-benda ke si petugas hotel. Lanjut Pak Polisi. Katanya si petugas hotel malah mengira bahwa Teh Dewi adalah orang gila, dan sepertinya dia memang sedang benar-benar tidak normal. Pandangannya kosong, bahkan ia tidak peduli pada ibunya yang sejak datang terus menangisinya. Dia bisa sedikit tenang setelah beberapa orang polisi mencoba menenangkannya. Karena takut Teh Dewi bertindak brutal, maka terpaksa dia harus dilumpuhkan dengan obat bius katanya. Dia masih dalam keadaan setengah sadar Pak Lurah, kata Pak Polisi. Sepertinya warga bapak ini saya sarankan untuk dibawa ke rumah sakit saja dulu untuk dicek kondisi kejiwaannya. Sore itu berakhir, Pak Polisi kembali pulang. Rumah Teh Dewi masih ramai dengan tetangga yang datang. Malam hari beberapa pria ditugaskan Pak Lurah untuk menjaga Dewi di depan rumahnya, walaupun para bapak-bapak ini sempat menolaknya. Suara keriuhan dan musik dangdut dari kejauhan masih terdengar, namun warga Tegalsari tidak ada yang berani lagi keluar rumah. Entah apakah malam itu pasar malam dikunjungi orang-orang atau malah sepi sama sekali. Andi diam di rumah bersama ibunya karena bapaknya ikut menjaga di depan rumah Teh Dewi bersama Pak Lurah dan bapak-bapak yang lainnya. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Andi masih duduk di ruang tengah menyalakan TV. Sementara ibunya mungkin sudah tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara langkah kaki, persis di depan pagar rumahnya. Lantas Andi langsung mengecilkan volume TV. Suara langkah itu kini semakin terdengar jelas. Dari balik gorden Andi mengintip. Untuk pertama kalinya sosok yang selama ini selalu dibicarakan orang-orang itu terlihat dengan mata kepalanya sendiri. Tubuh Andi seketika menggigil, bulu kuduknya merinding. Sosok itu berjalan lewat di depan rumah. Entah kemana tujuannya, seperti hilang arah. Arwah itu mungkin berkeliaran dari rumah ke rumah. Bahkan untuk pulang ke akhirat saja dia begitu susah. Mungkinkah Tuhan tidak menerimanya karena dia mati dengan cara gantung diri? Teh Dewi semakin menjadi-jadi. Dia selalu berusaha pergi dari rumah setiap kali ada kesempatan. Dan bila ibu atau tetangganya mencoba menghalangi, maka dia akan bertingkah seperti orang kesetanan. Dia tidak segan bertindak sambil melemparkan batu besar pada orang yang mencoba menghalangi jalannya. Namun, warga ini selalu berhasil menggagalkan rencana kaburnya itu. Ketika sudah sadar, Teh Dewi pun selalu ditanya ada masalah apa sebenarnya, tapi dia tidak pernah menjawab, seperti sedang memendam suatu rahasia yang amat penting dalam hidupnya. Demi keamanan warga dan ketenangan ibunya, akhirnya Teh Dewi dipasung di dalam kamar. Kaki dan tangannya diikat tali tambang plastik. Kalau sedang kumat, karena dia sering berteriak-teriak, kadang mulutnya disumpal dengan kain. Apa tidak kasihan memperlakukan Dewi seperti itu? Tanya tetangga yang datang untuk menjenguk. Mau bagaimana lagi, Bu? Jawab ibu Teh Dewi yang kemudian disusul oleh suara tangisan. Orang-orang kampung Tegalsari kini menganggap bahwa Teh Dewi sudah menjadi gila. Sudah beberapa kali didatangkan orang pintar maupun ustadz untuk menyembuhkan Teh Dewi, namun tidak ada yang berhasil satupun. Bapaknya Andi pernah mengusulkan agar Teh Dewi dibawa ke rumah sakit saja, namun apa dikata, biayanya mungkin lebih mahal daripada jasa paranormal. Di kampung pelosok seperti mereka, fasilitas tenaga medis itu terbatas. Puskesmas saja yang harusnya jadi pusat kesehatan masyarakat hanya beroperasi sebulan sekali. Itu pun dipakai untuk imunisasi anak kecil saja. Kalau ada orang yang sakit, biasanya diobati dengan cara obat-obat yang tradisional saja atau dibawa ke paranormal. Tapi kalau sudah sangat parah atau bisa dibilang ya sekarat lah, barulah dibawa ke rumah sakit yang letaknya berada di kabupaten.
Apalagi ini seseorang yang terkena penyakit tidak jelas. Biasanya orang kampung langsung mendiktenya bahwa dia sudah gila. Pernah kata Ustadz Ridwan yang orang kota itu, karena belakangan sering datang ke rumah Pak Lurah dan rumah Andi untuk bertemu Bapak. Sebaiknya Teh Dewi dibawa ke psikiater saja. Waktu itu Bapak malah bingung, apa psikiater itu? Semacam dukun sakti yang berasal dari kota atau bagaimana? Malam itu ketika Andi sedang ke pasar malam, tidak terlalu banyak orang yang datang ke sana. Orang-orang yang datang biasanya cuma dari kampung luar saja. Kata salah satu penjaga wahana, biasanya jam 9 malam, pasar malam sudah dalam keadaan sepi. Paling tinggal hanya 1-2 orang saja yang berseliweran. Muka-muka putus asa terlihat jelas dari para pedagang yang duduk terdiam. Karena tidak ada pelanggan, sedangkan bos yang membawahi para karyawan wahana katanya lebih sering terdengar uring-uringan. Ya kalau begini terus, ya bisa rugi bos saya. Kalau bos saya rugi, ya ujung-ujungnya saya dipecat juga, ucap penjaga wahana itu kepada papanya Andi. Biasanya paling jelek pasar malam mulai sepi kalau sudah 3 minggu berjalan. Ini baru beberapa hari kok sudah jarang orang-orang yang datang. Ini gara-gara isu hantu itu pak, lanjut penjaga wahana itu. Memangnya kamu lihat sendiri hantu itu atau bagaimana? Seumur hidup saya tidak pernah melihat yang namanya hantu. Dan saya juga tidak percaya dengan hantu pak. Tapi teman saya yang jaga wahana biang lala di sana, dia melihatnya. Dan parahnya lagi dia cerita ke semua orang. Makanya isu itu cepat menyebar. Memang kenapa rombongan pasar malam bisa sampai ke kampung terpencil seperti ini? Saya tidak tahu pak. Bos saya pak yang memutuskan untuk kita mau buka lapak di mana. Kita sebagai karyawan hanya ya ikut saja. Yang penting itu kita dibayar. Jadi kamu tidak tahu kejadian yang menimpa kampung ini? Kejadian apa pak? Lalu bapaknya Andi mengajak Andi pulang. Tanpa menjawab pertanyaan si penjaga wahana, dari raut wajahnya masih tersirat rasa penasaran. Masih ingat Bu Lastri, si tukang kredit yang sering dihantui oleh Teratmi? Papan bertuliskan rumah ini dijual, yang terpasang di depan rumahnya belum menghasilkan apa-apa sampai sekarang. Akibatnya dia tidak bisa pindah rumah cepat-cepat. Memang dia ini sempat pindah ke rumah orang tuanya, tapi seminggu berlalu dia kembali pulang. Uang tagihan yang mengendap jadi alasannya. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis yang sudah dirintisnya selama ini. Katanya beberapa hari yang lalu, saat Bu Lastri baru pulang dari kampung sebelah untuk mengantarkan barang pesanan konsumennya, dia pulang malam. Sekitar jam 8 malam, diantar tukang ojek. Karena jalan menuju ke rumahnya harus melewati beberapa petak sawah dan jalanan kecil yang diapit kebun-kebun warga, maka si tukang ojek tidak bisa mengantarnya sampai ke depan rumah. Keadaan kampung sudah sepi waktu itu. Tidak ada seorang pun yang terlihat, kecuali bunyi riuh samar-samar alunan musik dangdut yang berasal dari pasar malam. Sejak terakhir kali dihantui sosok arwah perempuan di kamarnya, dia belum lagi terkena teror, tapi tetap saja rasa trauma itu ada. Setelah membayar si tukang ojek, Bu Lastri ini berjalan melewati pematang sawah. Suara kodok terdengar saling bersahutan dengan suara jangkrik. Langit sangat gelap gulita, suara gemuruh petir beberapa kali terdengar, tetes-tetes air hujan mulai keluar. Ketika berjalan, Bu Lastri mulai selalu menengok ke arah belakang. Alasannya jelas karena dia sedang merasa ketakutan. Dan layaknya orang ketakutan, dia selalu bertindak waspada, mengecek ke belakang untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun hantu yang sedang berusaha mengikutinya. Namun ketika dia menengok ke belakang, entah untuk keberapa kalinya, dia melihat cahaya di atas langit. Cahaya yang awalnya hanya berupa titik, makin lama makin terlihat jelas berjalan ke arahnya. Setelah dekat, Bu Lastri baru bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya tersebut adalah bola api yang berekor, terbang di atas langit dan melewati kepalanya. Bu Lastri sempat heran. Awalnya dia mengira bahwa itu sebuah meteor yang jatuh dari atas langit. Bola api itu terbang menuju perkampungan dan terlihat jatuh ke bawah.
Tapi tidak ada ledakan yang terjadi. Bola api itu seperti lenyap, entah terjatuh ke tanah atau menimpa rumah warga. Seketika itu juga Bu Lastri langsung ketakutan. Dia mulai mempercepat langkahnya. Dia ingin segera sampai rumah. Dia khawatir dengan anaknya yang sedari tadi sore dititipkan ke tetangganya. Begitulah cerita yang diucapkan Bu Lastri saat selesai acara pengajian. Andi mendengarnya ketika ibu berbincang dengan bapak. Cerita bola api berekor itu nampaknya semakin meluas, apalagi ada orang yang membenarkan peristiwa yang dilihat oleh Bu Lastri. Bang Burhan, yang malam itu kebagian tugas untuk berjaga di depan rumah Teh Dewi bersama pemuda lainnya, melihat peristiwa bola api itu juga. Bentuknya seperti buah kelapa yang dibakar, tapi ini ada ekornya. Dia melayang-layang di atas atap rumah, tegas Bang Burhan ketika bapak bertanya. Tapi itu tidak mungkin meteor, soalnya benda itu melayang, ucap pemuda lain meyakinkan. Bang Burhan mencoba mengikuti bola api berekor itu, hingga akhirnya benda aneh itu melayang-layang di atas rumah Bang Ratmo. Setelah diam begitu lama, bola api itu seperti masuk ke dalam rumah menembus atap. Saya kira bakal terjadi ledakan, tapi nampaknya rumah Bang Ratmo baik-baik saja. Saya sempat mau mengetuk rumah Bang Ratmo untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, tapi nggak jadi, lanjut Bang Burhan. Pak Lurah dan juga bapaknya Andi sempat bingung menanggapi isu bola api berekor ini. Mana mungkin Bu Lastri dan Bang Burhan ini berbohong? Karena cerita yang mereka sampaikan berdua ini ya hampir memiliki kesamaan dalam mendeskripsikan ciri-ciri fisik benda aneh tersebut. Belum reda cerita teror hantu Teratmi yang kemudian disusul penampakan benda misterius yang sempat terlihat di kampung Tegalsari. Peristiwa aneh kembali terjadi. Kampung ini seperti dikutuk oleh sesuatu. Peristiwa mengerikan datang silih berganti. Andi waktu itu ikut sholat subuh berjamaah bersama bapaknya sempat kaget melihat kedatangan seorang petugas pasar malam dengan napas yang masih tersengal-sengal karena berlari untuk menemui warga datang ke musola. Semua warga mencoba menyuruhnya untuk duduk dan mengatur nafasnya terlebih dahulu. Itu tuh, Pak, ada orang mati Pak. Iya Pak, mati Pak, ucap petugas pasar malam. Semua bapak-bapak yang hadir di masjid tampak kebingungan. Ada orang mati gantung diri di pasar malam Pak, ucap petugas pasar malam dengan setengah berteriak. Sontak semua orang yang ada di musola kaget. Cepetan, kasih tahu Pak Lurah, perintah bapak kepada temannya. Langit masih terlihat gelap, namun suara kokok ayam sudah terdengar. Suasana pagi hari yang biasanya menyejukkan dan menenteramkan berubah menjadi mengerikan. Bapak-bapak langsung pelingsatan, buru-buru mengikuti si petugas pasar malam menuju tempat kejadian. Kita lihat yuk ke sana, ajak temannya Andi. Hus, jangan, lagian kita harus berangkat sekolah, nanti siang aja kita lihatnya. Lah, kalau nanti siang ya mayatnya sudah dikubur dong, mana bisa kita lihat? Emang kamu tahu rasanya melihat mayat tergantung itu bagaimana? Tanya Andi. Dia langsung terdiam, mungkin sedang membayangkan, tiba-tiba tubuhnya bergetar merinding. Dan mereka berdua langsung pulang dengan rasa penasaran. Siapa mayat yang tergantung itu? Sosok mayat itu tergantung persis di depan gerbang pintu masuk pasar malam. Talinya terikat pada besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Mengenakan kebaya dengan bawahan kain batik samping yang terlihat masih baru. Rambut putihnya terikat karet, namun kontras dengan tampilannya yang rapi. Wajahnya justru tidak menampilkan demikian. Matanya melotot sempurna, lidahnya terjulur keluar dengan wajah tampak membiru dan dihiasi urat-urat kecil. Begitulah penggambaran tentang sosok mayat yang mati pagi tadi. Tegalsari kembali berduka hari itu. Penduduknya kembali berpulang ke alam baka. Pukulan sangat keras yang harus mereka terima. Karena belum genap sebulan sudah 2 orang mati dengan cara mengenaskan. Apakah kampung ini telah dikutuk? Begitulah anggapan para tetua desa yang masih percaya dengan hal-hal mistis. Apakah warga kampung ini sedang dilanda depresi?
Begitulah yang Ustadz Ridwan ucapkan sebagai orang kota yang lebih terpelajar. Andi yang hampir setiap hari menyantap buku-buku di perpustakaan sekolah pun lebih setuju dengan ucapan Ustadz Ridwan. Tapi tidak bisa seutuhnya percaya, mau tidak mau masa kecil Andi yang banyak dipengaruhi hal-hal mistis kadang meruntuhkan logika yang coba ia bangun. Luka warga yang belum sembuh benar dengan ketakutan-ketakutan yang mereka terima. Kini luka itu semakin lebar. Banyak warga yang mulai gelisah, hidupnya kembali tidak tenang ketika menjelang malam. Tapi malam itu, selepas upacara penguburan, keadaan kampung benar-benar sangat sepi. Tidak ada suara samar-samar musik dangdut lagi dari pasar malam. Selepas acara tahlilan, warga tidak berani lagi keluar rumah. Sunyi sepi yang terdengar hanya suara jangkrik di atas pepohonan. Sesekali terdengar suara riuh dari dahan pohon yang saling bergesekan karena tertiup angin kencang. Kemudian Andi pun menutup jendela kamar sehingga suara-suara tersebut tidak lagi terdengar. Andi baru tahu perihal pasar malam yang tiba-tiba datang itu ternyata ulah Pak Lurah. Bapak menceritakannya kepada ibu, dan diam-diam Andi mendengarkannya di kamar sambil mengemil keripik singkong. Melihat warganya yang semakin gelisah dengan hal-hal aneh selama ini, menjadi beban tersendiri untuk Pak Lurah. Dia tidak mau warganya ini benar-benar hidup terus-terusan dalam ketakutan. Dengan misi yang mulai untuk membahagiakan kembali warganya, Pak Lurah datang ke kantor kecamatan. Di sana ia mempunyai seorang kenalan yang dimintai tolong untuk mencarikan kontak pemilik atau pemimpin pasar malam yang biasanya hampir 3 bulan atau 6 bulan sekali selalu hadir di alun-alun kecamatan. Walaupun setelah bertemu dengan sang pemilik, Pak Lurah memiliki kesulitan dalam hal bekerja sama, mengingat Tegalsari hanya sebuah kampung terpencil yang jauh dari keramaian. Menurut sang pemilik, uang yang dihasilkan tidak akan sebanding dengan modal yang ia keluarkan. Pertemuan itu berjalan alot yang akhirnya membuahkan hasil yang tidak mengenakan untuk Pak Lurah, karena biaya akomodasi atau lebih tepatnya uang bensin semuanya ditanggung oleh Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah ini bukan orang kaya, tapi tabungannya cukup untuk melakukan hal tersebut. Maka hadirlah pasar malam yang membuat warga desa termasuk Andi kaget waktu itu. Karena tidak seperti biasanya kampung mereka kedatangan rombongan pasar malam. Walaupun rencana tersebut gagal, karena kemeriahannya hanya berjalan beberapa hari saja. Setelah itu warga kembali mengurung diri di setiap malam. Setelah garis polisi kembali dicopot, pasar malam kembali beroperasi. Mau tidak mau sang pemilik harus tetap membukanya demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menggerakkan wahana-wahananya. Tapi tetap saja, walaupun musik diputar keras-keras, warga lokal tidak ada yang datang, kecuali mungkin beberapa warga dari kampung luar yang masih penasaran. Sedangkan warga Tegalsari lebih memilih berdiam diri di rumah. Malam itu saya datang ke pasar malam untuk menemani bapak untuk mencari hiburan. Terlalu suntuk berdiam diri di rumah. Sekalian mau bertemu dengan Pak Lurah katanya. Nah, persis tergantung di sini, ucap bapaknya Andi sambil tangannya menunjuk sebuah besi yang menjadi penyangga papan ucapan selamat datang. Walaupun Andi tidak bisa melihat secara langsung kejadiannya, tapi ia bisa membayangkannya. Ingatannya seperti kembali saat melihat mayat Teratmi yang tergantung di pohon rambutan. Dari kejauhan tampak Pak Lurah sedang duduk di warung bubur kacang hijau. Mereka berdua segera menghampirinya. Tidak ada orang lain di sana kecuali Pak Lurah dan sang pemilik pasar malam yang sedang tampak berbincang-bincang. Ini untuk pertama kalinya saya mengalami hal mengerikan seperti ini. Ada orang gantung diri di pasar malam milik saya, di tempat usaha saya ini. Wah, memang gila, ucap sang pemilik. Pak Lurah tidak merespon ucapan sang pemilik. Dia hanya menatapnya sambil menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, yang kemudian ia hembuskan perlahan-lahan. Ini juga untuk pertama kalinya di desa kami, Pak. Maksudnya gantung diri di pasar malam ini
Yang kedua setelah sebelumnya ada yang gantung diri juga, persis di depan gerbang perkebunan kakao itu. Tapi untuk kasus gantung diri ini pertama kali, jawab bapaknya Andi sambil menunjuk ke arah perkebunan. Pak Lurah masih diam sambil menatap bapak. Pak Lurah sudah menceritakannya kalau kejadian itu, tapi saya tidak mengira kejadian ini akan terjadi berlarut-larut dan juga berturut-turut seperti ini. Apakah akan ada lagi selanjutnya? Kini bukan cuma Pak Lurah yang diam, tapi bapaknya Andi juga. Mungkin mereka tidak tahu harus menjawab apa. Sebenarnya ada apa dengan orang-orang yang mati itu? Polisi sedang menyelidikinya, tapi belum ada hasilnya. Begini Pak Lurah, bagaimana dengan tindak lanjut isu api terbang itu? Tanya bapaknya Andi. Wah, apalagi itu? Tanya sang pemilik karena kaget mendengar ucapan itu. Pak Lurah tidak menjawab pertanyaan kedua pria di depannya ini. Dia masih terlihat asik menikmati rokok kreteknya. Begini Pak, kemarin itu ada orang yang melihat bola api terbang di atas kampung, terus menghilang dan masuk ke rumah warga. Bapaknya Andi menjelaskan. Pantesan ada orang gantung diri. Pak Lurah terperanjat dari tempat duduknya. Dia segera duduk dengan tegap, seperti tertarik dengan ucapan sang pemilik wahana. Begitu juga bapaknya Andi yang kaget mendengarnya. Maksudnya? Tanya Pak Lurah. Kebetulan saya ini berasal dari Jawa Pak Lurah. Kalau bapak saya suka bercerita, kalau di kampung ada benda aneh mirip bola api terbang dan menghampiri rumah warga, sudah dipastikan orang yang tinggal di rumah itu akan mati gantung diri keesokan harinya. Semacam santet. Pak Lurah semakin penasaran. Saya tidak tahu, tapi itu semacam cerita lama orang-orang dulu. Bapak saya yang cerita. Mungkinkah ini semacam guna-guna? Saya sudah sangat lupa cerita itu, tapi katanya bola api itu semacam tanda, kutukan, penyampai pesan kematian. Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya apa bola api itu. Apa ada cara untuk mencegahnya? Tanya Pak Lurah. Orang yang mati gantung diri gara-gara bola api, menurut bapak saya, dia tidak boleh dimandikan atau dikafani, harus langsung dikubur begitu saja, layaknya pakai tikus. Karena kalau tidak, energi negatifnya akan menular ke orang lain dan bunuh diri akan terjadi lagi, jawab sang pemilik. Bapaknya Andi dan Pak Lurah saling berpandangan. Mereka tampak kebingungan. Apakah cerita yang diucapkan sang pemilik pasar malam ini hanya mitos belaka atau benar-benar sebuah fakta? Tidak ada yang tahu. Bukankah bapak bilang orang yang sebelumnya gantung diri itu juga kerabatnya? Tanya sang pemilik. Ibu mertuanya lebih tepatnya. Sang pemilik mengangguk-ngangguk, lalu dia mengambil sebatang rokok kretek dan menyalakannya. Tapi sebelum kematian Ratmi tidak ada seorang pun yang melihat bola api seperti ini. Bapak menimpali. Tidak ada orang yang melihat bukan berarti bola api itu tidak ada kan Pak? Ya, Pak Lurah semakin bingung. Begitu juga bapaknya Andi. Mereka berempat termasuk Andi yang sedari tadi menyimak pembicaraan itu langsung terdiam tanpa kata-kata. Di tengah keramaian suara alunan musik dangdut dan gemerlapnya lampu yang kelap-kelip dari berbagai wahana, di warung bubur kacang hijau ini seperti ada kesunyian yang dalam, ada kengerian dalam hati yang tidak bisa kita ungkapkan. Entah berapa lama mereka terdiam, hanya sibuk menikmati rokok kretek masing-masing. Andi memperhatikan ketiga wajah pria dewasa yang sedang gelisah ini. Si pemilik mungkin gelisah dengan nasib pasar malamnya yang tidak kunjung untung. Pak Lurah gelisah dengan nasib warganya. Sedangkan bapak mungkin gelisah akan ketakutan-ketakutan lainnya yang mungkin sedang menunggu di esok hari dan seterusnya. Sementara Andi tiba-tiba ingin melihat ke arah gerbang masuk pasar malam. Entah kenapa di antara lalu lalangnya orang-orang yang berjalan dan suara teriakan-teriakan pedagang, matanya hanya terfokus pada papan selamat datang. Samar-samar ia seperti melihat sosok tubuh tua mengenakan kebaya tergantung di sana. Matanya yang melotot menatap ke arahnya dengan senyum yang sangat misterius. Ya, Nenek Isur tersenyum kepadanya. Lalu bayangan itu kembali hilang.
Bang Ratmo kini jarang terlihat keluar rumah. Dua perempuan dalam hidupnya telah hilang untuk selamanya. Bahkan dia sudah tidak pergi untuk bekerja lagi. Sempat 1 hari yang lalu, seorang mandor datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Tapi nihil, dari dalam rumah tidak ada jawaban. Semua tetangganya juga merasa khawatir, karena di malam hari, rumah Bang Ratmo selalu gelap. Kita beri waktu saja dia untuk menyendiri, Pak Lurah, kata bapaknya Andi di warung Mbak Susi. Tapi kalau begini terus kasihan. Bagaimana dia makan? Sedang apa dia di rumah? Atau jangan-jangan... Semua mata kaget ketika mendengar ucapan Pak Lurah. Jadilah mereka semua langsung berlarian menuju ke rumah Bang Ratmo, termasuk Andi yang mengikuti rombongan dari belakang. Bang Ratmo, kata salah satu warga sambil terus menggedor-gedor pintu rumahnya. Apa kita dobrak saja pintunya, Pak Lurah? Namun belum sempat Pak Lurah mengeluarkan perintah, pintu rumah terbuka secara perlahan. Dari dalam nampak wajah yang begitu asing, rambut yang acak-acakan, dengan kumis dan janggut yang begitu kusut. Kami hampir tidak mengenali lagi Bang Ratmo yang biasanya berpenampilan rapi dan klimis. "Kamu baik-baik saja?" tanya Pak Lurah. Bang Ratmo hanya mengangguk. Semua warga mulai menawarkan ajakan untuk makan di rumahnya. Namun Bang Ratmo menggeleng. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. "Kalau ada yang bisa kami bantu, jangan segan-segan untuk meminta ya," kata tetangganya dengan raut wajah penuh rasa khawatir. Bang Ratmo mengangguk lagi. Setelah hening beberapa saat karena tidak ada lagi pertanyaan dari warga, keadaan menjadi canggung. Apalagi Bang Ratmo tidak mempersilahkan warga untuk duduk ataupun masuk ke rumahnya. "Boleh saya istirahat lagi?" Akhirnya Bang Ratmo berbicara juga. Pak Lurah mengangguk. Kemudian pintu yang sedari tadi hanya dibuka setengah itu kembali tertutup. Sang pemilik pasar malam rupanya menyerah. Siang itu ketika Andi baru pulang sekolah dan lewat depan lapangan, terlihat wahana-wahana permainan sedang dibongkar. Tenda-tenda tempat para pekerja juga mulai terlihat dirapihkan. Dari kejauhan, tampak sang pemilik melambaikan tangan lalu Andi balas dengan lambaian juga, kemudian pergi meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja di sini. "Rombongan pasar malam itu akan pergi, Pak?" Sesamanya di rumah, Andi bertanya kepada bapaknya. "Iya, mereka juga sudah izin sama Pak Lurah. Katanya kalau terus-terusan bertahan, mereka malah akan rugi besar lagi." "Wah, kampung akan semakin sepi dong, Pak." "Ya begitulah, apalagi setelah hasil penyelidikan polisi keluar." Andi tidak mengerti dengan ucapan bapaknya, tapi belum sempat ia bertanya, bapaknya mengajak untuk pergi ke balai desa. Katanya di sana akan ada pertemuan warga yang dihadiri polisi dan Ustadz Ridwan. Malam itu sekitar jam 7 malam, balai desa ramai oleh warga yang datang. Di meja depan sudah nampak Pak Lurah, Ustadz Ridwan, dan beberapa orang dengan jaket kulit hitam. Andi menduga mereka itu dari pihak kepolisian. Mendengar dari bisik-bisik warga, katanya ini adalah pengumuman dari pihak kepolisian terkait kematian Teh Ratmi. Sambutan pertama dibuka oleh Pak Lurah, setelah itu dari kepolisian, yang ternyata menyatakan bahwa kematian Teh Ratmi disebabkan oleh istilah medis yang saat itu tidak mereka pahami sebagai warga kampung biasa. Tapi intinya Teh Ratmi sudah mati sebelum tubuhnya tergantung di pohon. "Jadi itu artinya si Ratmi dibunuh, Pak?" Warga mulai riuh. Pak Lurah mencoba menenangkan. Lalu Pak Polisi mencoba melanjutkan pembicaraan. Istilah-istilah medis yang rumit kembali diucapkan. "Kami ini warga kampung, Pak, tidak mengerti ucapan-ucapan orang sekolahan kayak gitu. Jadi intinya apa, Pak?" Protes salah satu warga, yang kemudian diiyakan warga lainnya. Pak Lurah kembali mencoba menenangkan. Dia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, yang intinya Teh Ratmi kemungkinan dibunuh, dan polisi akan kembali menyelidiki kemungkinan-kemungkinan lainnya sampai kasus ini selesai. Setelah Pak Lurah selesai berbicara, selanjutnya Ustadz Ridwan berbicara. Dia mencoba membersihkan nama baiknya. Tuduhan-tuduhan mengenai pengajiannya yang dibilang sesat selama ini oleh orang-orang ternyata tidak benar.
bahwa Teratmi bunuh diri karena stres setelah mengikuti pengajian itu karena tidak benar katanya. Perbincangan semakin hangat. Warga mulai antusias mengajukan banyak pertanyaan dan Pak Polisi dengan sabar menjawabnya satu-satu. Namun, di balik keriuhan ini, bau amis tercium di hidung. Andi melirik kanan dan kiri, tapi tidak ada warga yang sadar. Apakah cuma dirinya saja yang mencium bau busuk ini? Di tengah-tengah Andi mencari sumber bau, seorang perempuan terlihat sedang jongkok di sudut ruangan, mengenakan daster merah bermotif kembang-kembang. Matanya yang sayu memperhatikan orang-orang yang sedang duduk di meja depan. Senyumnya merekah dari bibirnya yang tampak pucat. Jantung Andi berdetak lebih kencang. Kakinya gemetar dan keringat dingin mulai keluar. Belum sempat ia memanglingkan mukanya, wajah perempuan itu berpaling ke arahnya. Dengan senyuman yang tambah ganjil, bayangan itu kemudian bilang, keesokan harinya, polisi mulai menyelidiki. Warga ditanya-tanya kembali, dan dari kabar yang Andi dengar katanya Bang Ratmo dikirim ke kantor polisi. Apakah mungkin yang membunuh Teratmi adalah suaminya sendiri? Lalu bagaimana dengan kematian nenek Isur? Apakah dia bunuh diri juga? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di kepala. Sore hari seperti biasa di warung Mbak Susi, terlihat Bang Usman dan bapak-bapak sedang berbincang-bincang. Katanya Bang Usman, ini tadi siang baru pulang dari kantor polisi. Dia ini mengingat dialah orang pertama yang menemukan jasad Teratmi. Andi yang penasaran langsung ikut nimbrung sembari pura-pura membeli gorengan. Banyak banget pertanyaannya, saya sampai capek. Apalagi pertanyaan yang sama terus diulang-ulang. Pusing kepala saya, kata Bang Usman. Sial betul nasibmu, Man. Sudah diteror hantu Ratmi, sekarang malah urusan sama polisi. Hati-hati, bisa-bisa kamu yang dicurigai polisi nanti. Hus, sembarangan kamu kalau ngomong. Saya itu cuma kebetulan saja jadi korban keadaan. Saya sudah sejujur-jujurnya memberitahukan apa yang saya tahu, termasuk cerita hantu dan juga malam kejadian sebelum saya menemukan mayat si Ratmi itu, kata Kang Usman, kemudian tangannya mengambil gelas kopi. Apakah Abang juga menceritakan ketika mendengar langkah kaki di samping rumah? Andi tidak bisa lagi menahan untuk tidak bertanya. Sudah, dan kata polisi langkah kaki yang selama ini saya kira hantu itu, kemungkinan dia pelaku yang membawa jasad si Ratmi untuk digantung. Sebentar. Kayaknya kalau diingat-ingat lagi, langkah kaki itu lebih dari satu orang. Memang waktu itu tidak terlalu konsen, ya karena keburu ketakutan. Tapi saya masih ingat suara langkah kaki yang terdengar di samping rumah itu lebih dari satu orang. Soalnya irama langkah kakinya itu terdengar bersautan. Bang Usman melanjutkan ucapannya. Andai kamu bukan penakut. Dan malam itu, ya ketika ada suara langkah kaki kamu buru-buru mengintip ke jendela, mungkin masalahnya gak bakal serumit sekarang. Dan mungkin hantu si Ratmi gak bakal gentayangan, ucap Mbak Susi. Semua bapak yang ada di sana mengangguk sambil tersenyum mengejek Bang Usman. Kata polisi semalam, emang gimana katanya si Ratmi meninggal? Diracun? Apa ditusuk? Perasaan waktu kita lihat mayat si Ratmi gak ada tanda-tandanya yo? Tanya Mbak Susi. Karena semalam memang dia tidak datang. Kemungkinannya dicekik katanya Mbak. Andi menjawab. Pantesan selama ini hantu si Ratmi kalau ketemu orang suka bilang minta tolong. Apa ada kemungkinan pembunuhnya si Ratmo? Tanya Kang Usman. Hus, jangan sembarangan sampean, nanti bisa fitnah. Kalau menurut saya mana mungkin. Kelihatannya selama ini mereka baik-baik saja kok. Lagian kan tahu sendiri si Ratmo orangnya kayak apa. Sore itu orang-orang yang sedang duduk di warung Mbak Susi mungkin sedang memikirkan hal yang sama. Siapa pembunuh Teratmi? Namun jawabannya itu masih menjadi misteri. Namun satu hal yang membuat Andi heran dengan orang-orang di sini. Dari tadi terus memperbincangkan kematian Teratmi. Namun tidak ada yang menanyakan apa penyebab kematian nenek Isur.
Apakah mereka lupa atau mereka tidak peduli? Apakah mereka tidak merasa aneh dalam satu keluarga ada dua orang yang meninggal dengan cara yang sama? Dan mereka seakan lupa dengan kejadian bola api yang dilihat Bang Burhan tempo hari. Hujan turun di Minggu pagi, memaksa warga Tegalsari untuk beristirahat di rumah, menghentikan pekerjaannya di ladang untuk sementara. Kecuali mungkin bagi warga yang bekerja di perkebunan kakao, mereka harus tetap pergi atau bulan depan tidak gajian. Andi sedang menyaksikan berita di televisi. Bapak sedang menikmati kopinya di teras depan, sedangkan ibu dia itu sibuk dengan cuciannya di kamar mandi. Hujan turun dengan lebatnya. Dari arah luar terdengar percakapan. Ketika Andi menengok ke arah jendela kaca, ia melihat Bang Burhan sedang berbincang dengan Bapak. Tubuh Bang Burhan terbalut jas hujan. Dari wajahnya tampak dia sedang tergesa-gesa, seperti sedang mengabarkan sesuatu yang sangat darurat. Setelah itu, Bang Burhan kembali pergi, lalu Bapak dengan terburu-buru masuk ke dalam rumah. Andi tidak bertanya karena melihat raut wajah Bapak yang tampak serius. Bapak mengambil jas hujan dan sepatu karetnya. Tanpa sepatah kata pun Bapak pergi dengan langkah kaki terburu-buru. "Mau kemana bapakmu?" tanya ibu. Andi hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban. Lalu ibu kembali ke kamar mandi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Andi larut kembali tenggelam dalam acara televisi. Mungkin Andi tertidur ketika menonton televisi tadi. Saat ia bangun hujan sudah reda, dan ia lihat di rumah tidak ada siapa-siapa. Mungkin Bapak belum pulang, tapi kemanakah ibu pergi? Saat Andi keluar rumah, di luar sudah sangat ramai. Banyak orang-orang yang sedang berkumpul di jalan. Mereka tampak berbisik-bisik, namun Andi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Belum sempat ia keluar dari teras dan bertanya, dari kejauhan terdengar sirene mobil polisi terdengar. Rombongan yang berdiri dari 3 mobil itu lewat begitu saja di jalan. Kemudian warga bersorak meneriaki mobil tersebut. Andi semakin tidak mengerti saja. Setelah mobil itu pergi, tampak rombongan Pak Lurah dan warga termasuk Bapak sedang berjalan. Warga mulai riuh menghampiri mereka. Lalu pertanyaan-pertanyaan pun terlontar dari mulut para warga. Selama ini saya memang sudah curiga." Andi semakin tidak mengerti. Lalu pelan-pelan ia mencoba mendekati kerumunan warga yang sedang berbincang tersebut. Barulah ia tahu perihal semua penyebab keramaian ini. Bang Ratmo ditangkap oleh polisi. Katanya dia diduga membunuh Teh Ratmi. Hanya itu kabar yang Andi dengar. Tidak ada lagi kelanjutannya. Hujan kembali turun dengan tiba-tiba dan memaksa warga membubarkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. "Itu baru dugaan," kata Bapak setelah sampai di rumah dan berbincang dengan ibu. Soalnya tidak ada orang yang mencurigai polisi selain suaminya. Memang kasus pembunuhan itu pelakunya tidak akan jauh-jauh dari sekeliling korban katanya. Alasan Ratmo pun yang mengatakan bahwa malam itu Ratmi pergi dari rumah, tidak ada saksi yang bisa membenarkannya, lanjut Bapak. "Terus kalau kematian nenek Isur, Pak?" "Kalau itu Bapak juga tidak tahu, tapi polisi sedang menyelidikinya. Ya mungkin saja nenek Isur juga dibunuh, tapi kalau mengingat dia itu ibunya, mana mungkin Ratmo melakukannya juga." Dunia ini sudah gila, Pak. Memang Bapak nggak pernah lihat berita antar keluarga saling membunuh bukan hal yang aneh lagi sekarang ini, kata ibu. Ratmo ditangkap polisi tanpa perlawanan. Dia nampak seperti orang kebingungan. Entahlah, Bapak juga tidak tahu apa itu bentuk kesedihan karena kehilangan semua orang terdekatnya, atau itu bentuk penyesalan atas perbuatannya. Lalu apa motif Bang Ratmo membunuh istrinya, Pak? Ibu mungkin penasaran. Dugaan polisi katanya ketika ia meminta izin Pak Lurah untuk melakukan penangkapan, malam itu mungkin saja Ratmo bertengkar hebat dengan Ratmi. Tapi bukankah kalau mereka bertengkar ada tetangganya yang mendengar, Pak? Tapi menurut orang-orang yang tinggal di sekitar rumahnya,
Bukankah keluarga mereka harmonis-harmonis saja ya? Bapak tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terlalu banyak kejanggalan yang belum ia mengerti. Ya mungkin karena kejadiannya malam, jadi tetangganya sudah pada tidur. Andi mencoba asal menjawab. Lalu alasan Ratmo melakukannya dan bagaimana kejadiannya? Tanya ibu. Ya mungkin nanti kita akan mendapatkan jawabannya setelah Ratmo mengakui semua perbuatannya. Biarkan polisi bekerja, Bu. Kita harus percaya sama mereka. Malam hari setelah penangkapan Bang Ratmo, warga Tegalsari kembali dibuat geger. Teh Dewi hilang. Ia kabur dari rumah lagi. Terpaksa malam itu Bapak kembali menemui Pak Lurah. Namun Andi tidak bisa ikut, mengingat malam itu hujan masih deras. Ia harus menemani ibunya di rumah. Kok Teh Dewi bisa kabur lagi, Bu? Bukannya waktu kita ke sana dia itu diikat di kamar sama ibunya? Tidak tahu, mungkin saja dia berhasil melepaskan ikatannya. Sebenarnya penyebab dia gila kenapa sih, Bu? Kalau cuma diganggu hantunya Teratmi, bukannya banyak orang lain juga diganggu? Tapi tidak sampai gila. Ibu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Di luar hujan masih lebat. Sesekali terdengar suara gemuruh halilintar. Menjelang jam 12 malam, Bapak belum juga pulang. Adi masih asik menikmati acara televisi, sedangkan ibu sudah terlelap di kamarnya. Hujan juga sudah mulai reda, namun tidak sepenuhnya berhenti. Masih terdengar suara rintik-rintik air di atas genteng. Namun suara petir tidak henti-hentinya menggelegar. Dari berisiknya suara hujan terdengar samar-samar suara teriakan perempuan. Andi sempat menduga itu hanya telinganya saja yang tidak beres. Namun suara itu kembali terdengar. Andi hendak keluar untuk mengeceknya, namun ia urungkan, mengingat ini sudah jam 12 malam. Keesokan harinya gosip-gosip dari warga mulai hangat. Ternyata yang mendengar suara ceritaan wanita semalam bukan cuma Andi saja, tapi juga banyak warga lainnya. Banyak orang yang tidak bisa tidur juga seperti Andi setelah mendengar suara tersebut. Bapak semalam pulang jam 4 pagi, namun Teh Dewi belum ditemukan. Hingga sekarang pencarian masih dilakukan. Warga bergantian menyisir setiap bagian kampung untuk mencari informasi. Semua tukang ojek diinterogasi kalau mereka pernah mengantar seseorang perempuan keluar kampung. Sehabis sekolah dengan mata sembab karena semalam kurang tidur, Andi ikut mencari membantu keberadaan Teh Dewi bersama Bapak dan beberapa warga lainnya. Mereka mencari ke perkebunan kakao yang luasnya entah berapa hektar. Andi tidak bisa memastikan. Semalam ditemukan sandal yang diduga milik Teh Dewi di perkebunan ini katanya. Makanya pencarian fokus di sekitaran sini. Kok ikatan si Dewi bisa lepas ya? Kata ibunya, semalam Dewi itu terus menangis. Dia terus minta maaf pada ibunya. Dia berjanji akan menceritakan penyebab semua ketakutan yang dialaminya selama ini. Karena tidak tega, ibu si Dewi melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Setelah melepaskan, Dewi meminta makan karena lapar. Pas ditinggal sebentar ke dapur, dia kabur lewat jendela. Jam berapa kejadiannya, Kang? Kata ibunya, jam 9 malaman atau 10, sekitar jam segituan, jawab Bapak. Dalam pencarian ini mereka ditemani seorang mandor perkebunan, karena mereka takut tersesat saking luasnya perkebunan ini. Si mandor dengan sabar mengajak mereka menyusuri setiap bagian sudut yang tersembunyi yang sangat strategis untuk dijadikan tempat persembunyian. Dia bukan asli warga Tegalsari, dia berasal dari luar kecamatan. Mungkin si Dewi kabur lagi ke kabupaten. Mana mungkin, dia tidak bawa apa-apa seperti waktu itu. Bahkan tukang ojek yang ditanyai pun gak ada yang tahu. Tapi kalau jalan kaki bisa jadi sih. Tapi gak kebayang aja kalau dia jalan kaki malam-malam. Merinding saya membayangkannya. Apalagi kalau dia ketemu si Ratmi di jalan. Tapi saya takut, Kang. Jangan-jangan si Dewi nanti ditemukan gantung diri. Ingat, sudah 2 warga kita yang meninggal tidak wajar.
Ya mungkin kampung kita ini memang sudah kena kutukan. Hus, kamu itu jangan ngomong sembarangan. Ya pasti Kang, kan tahu sendiri, sebelum kematian nenek Isur, ada beberapa warga yang melihat bola api berekor itu berkeliaran di kampung. Wah, bola api? Tanya si Mandor yang sedari tadi diam. Akhirnya dia tertarik untuk ikut ngobrol. Kenapa? Saya ini dari daerah Jawa, bapak-bapak. Kalau bunuh diri dan bola api itu mirip kejadian yang sempat heboh di salah satu daerah saya, namanya Pulung Gantung. Bunuh diri selama ini diduga karena si pelaku mengalami depresi atau tekanan mental. Tapi banyak dari warga saya yang mempercayai bahwa penyebab gantung diri itu ya si bola api itu. Katanya itu seperti kutukan ataupun ketiban sial. Orang yang rumahnya kejatuhan dengan tidak sadar akan melakukan gantung diri, dan itu bisa menular kalau hawa negatifnya tidak ditangani dengan baik. Tapi mana mungkin kejadian di daerah Bapak terjadi juga di daerah saya, Pak? Bantah Bapak. Ya mungkin saja, Kang. Kan sudah 2 orang yang meninggal dengan cara yang sama. Jawab bapak-bapak. Mereka setuju dengan si Mandor. Tapi si Ratmo kan sudah ditangkap. Dia pelakunya. Ya walaupun cuma baru sekedar dugaan saja. Jawab bapak. Obrolan tidak berhenti sampai di situ saja, dan nampaknya semakin seru saja. Si Mandor mulai bercerita beberapa kasus gantung diri yang tidak masuk akal menurutnya yang pernah terjadi di daerahnya dulu. Namun di tengah obrolan mereka, Andi merasa khawatir. Bagaimana kalau ucapan salah satu warga tadi itu benar bahwa Teh Dewi gantung diri? Tidak terasa pencarian yang malah diisi dengan obrolan ini telah membunuh waktu yang begitu cepat. Ketika si Mandor melihat jam tangannya, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Karena ini jadwal si Mandor pulang, dia meminta kepada bapak-bapak sebaiknya untuk sementara menghentikan pencarian dulu. Kalau besok mau dilanjutkan, dia bersedia untuk membantu lagi katanya. Dari arah sana? Iya, dari arah sana, teriak Bang Burhan. Astagfirullah, ayo cepat ke sana. Kamu lapor Pak Lurah sambil kasih tahu bapak-bapak yang lainnya. Perintah bapak. Andi segera berlari menuju rumah Pak Lurah. Malam itu ketika Andi pulang ngaji, kemudian nongkrong sebentar di pos ronda bersama bapak, tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita. Suaranya sangat membahana. Suara itu persis seperti kemarin malam. Bapak-bapak yang sedang berkumpul sontak kaget dan berhenti dari obrolannya. Kemudian suara itu terdengar lagi seperti orang kesakitan. Bapak ini keluar pos dan melihat-lihat di sekitar jalanan untuk memastikan suara tersebut. Dari kejauhan tampak sesosok tubuh terbang. Warga yang kaget langsung menunjuk-nunjuk sambil berteriak. Iya, itu tadi ada yang terbang, Kang. Astagfirullah, astagfirullah. Tubuh tersebut tampak seperti sosok wanita. Ya karena warga bisa melihat rambutnya yang tergerai panjang. Tubuh itu melayang di kegelapan malam, entah menuju kemana, diikuti suara teriakan. Itu si Dewi, teriak seorang ibu sambil berlari dari arah jasad itu terbang. Ayo cepat kejar, malah bengong kamu, perintah bapak. Setelah itu Andi tidak tahu lagi apa yang terjadi, karena ia disuruh bapak untuk memberitahukan kejadian ini sama Pak Lurah. Namun ketika ia berlari menuju rumahnya, ya mereka berpapasan di jalan. Rupanya Pak Lurah juga mendengar suara teriakan itu dan hendak menuju ke pos ronda untuk bertanya. Tadi yang lain menuju ke sana Pak Lurah, kayaknya ke lapangan desa, kata Andi sambil menunjuk arah. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa. Andi jalan setengah berlari meninggalkan Pak Lurah di belakang yang tampak kecapean. Setelah mereka hampir sampai di lapangan desa, ternyata di sana sudah ramai banyak warga. Entah ada apa, tampaknya warga sedang mengelilingi sesuatu. Itu Pak Lurah di sana, teriak Andi. Ketika Andi sampai di sana, di depan para warga tampak Teh Dewi sedang duduk tersungkur. Rambutnya berantakan, penampilannya sangat berbeda. Yang biasanya selalu terlihat cantik dengan solekan bedak dan lipstik, tapi malam ini begitu dekil.
Suara isak tangis terus terdengar, namun tidak ada satupun warga yang berani mendekatinya. Kenapa? Karena di sampingnya terlihat sosok wanita mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang. Wajahnya terlihat pucat dengan hiasan urat-urat biru di sekeliling wajahnya. Matanya tampak cekung dengan bulatan hitam di sisinya. Bibirnya tampak kering dan juga hitam. Namun yang paling jelas bekas jeratan di lehernya terlihat. Semua orang tampak familiar dengan sosok itu. "Jangan mencoba kabur lagi. Ceritakan semuanya pada mereka, Dewi," kata sosok di samping Teh Dewi tersebut. Semua warga terdiam, bersiap mendengarkan kata yang akan keluar dari mulut Teh Dewi. Sambil mencoba menahan tangisannya, Teh Dewi mencoba berbicara. Tapi terlihat tangan dan juga kakinya gemetar. Mungkin dia sedang ketakutan. "Ceritakan." Malam itu Teh Dewi bercerita kepada warga dengan suara yang terbata-bata dan bibir yang bergemetar, karena dia tidak bisa berhenti menangis. Susah sekali kami memahaminya, karena suaranya kadang terdengar, kadang tidak, karena tersamar suara tangisannya. Malam itu Teh Dewi baru pulang manggung dari tempat yang jauh sekali. Dia diantar bosnya naik mobil. Tapi karena mobil tidak bisa masuk gang kecil, maka dia turun di pinggir jalan. Dengan membawa koper kecil berisi pakaian bekas manggungnya, dia berjalan menyusuri jalanan kampung. Jarak rumahnya masih jauh. Bosnya memberikan tawaran untuk menemaninya, tapi Teh Dewi menolaknya. Keadaan kampung sepi, tidak ada jadwal ronda. Mungkin saja para warga sudah terlelap dalam tidurnya, kecapean setelah seharian bekerja di perkebunan maupun di ladang. Ketika berjalan melewati salah satu pelataran rumah warga, Teh Dewi melihat dua orang sedang berjalan ke arahnya. Dia tidak melihatnya dengan jelas, hanya samar-samar saja. Namun ketika Teh Dewi hendak berteriak menyapa, kedua sosok itu tiba-tiba berbelok arah dan tampaknya mereka sadar bahwa Teh Dewi sedang memperhatikan. Didorong oleh rasa penasaran, Teh Dewi dengan segera berlari kecil bermaksud mengintip kedua orang tadi. Dilihatnya sosok laki-laki sedang berjalan. Sosok di depannya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Rupanya rasa penasaran telah mengalahkan rasa takut. Teh Dewi mencoba mengikuti diam-diam dua sosok mencurigakan itu dari belakang. Teh Dewi berpikir mereka pencuri, namun dia tidak berani untuk berteriak karena dia belum bisa memastikan. Tidak terasa sambil menjinjing koper, Teh Dewi mengikuti mereka cukup jauh. Saat melewati rumah Bang Usman, barulah Teh Dewi melihat dengan jelas sosok yang berjalan paling depan itu adalah seorang perempuan yang dia sangat mengenalnya. Itu adalah Teh Ratmi. Tapi dia tidak mengenal siapa sosok lelaki yang mengikutinya dari belakang. Kemudian mereka duduk di tempat gelap, persis di depan perkebunan kakao. Diam-diam Teh Dewi masuk ke dalam semak-semak sambil mengintip mereka berdua. Teh Dewi mencoba memperhatikan wajah si lelaki karena dia belum pernah melihat sebelumnya. Teh Ratmi dengan lelaki misterius itu tampak sedang berbincang. Namun sayang Teh Dewi tidak bisa mendengarkannya. Tapi Teh Dewi pikir ini bakal menjadi gosip yang hangat. Teh Ratmi sedang berduaan di tempat gelap dengan yang bukan suaminya. Entah berapa lama dia memperhatikan, sampai Teh Dewi melihat si lelaki misterius itu terlihat marah. Dia menampar wajah Teh Ratmi, kemudian itu membuat Teh Dewi semakin kaget. Teh Ratmi tampak melawan, namun apa daya tubuh lelaki itu lebih kuat. Dengan segera tangannya mendekap mulut Teh Ratmi yang hendak berteriak. Melihat kejadian yang mengerikan di depan matanya, Teh Dewi bereaksi hendak keluar dari persembunyian. Namun tiba-tiba rasa khawatir menahannya. Dia takut kalau itu cuma kesalahpahaman saja. Teh Ratmi menolak. Tampak tangannya sedang berusaha mencakar-cakar wajah si lelaki. Dekapan tangan si lelaki kini beralih ke arah leher. Tidak ada suara teriakan dari mulut Teh Ratmi yang terbuka, karena lehernya terjepit kedua tangan sangat kuat sekali. Kali ini Teh Dewi tidak bisa berdiam diri lagi.
Tubuhnya seperti otomatis bergerak sendiri melihat orang yang dikenalnya sedang dalam keadaan yang sekarat. Teh Dewi berlari ke arah si lelaki kemudian menendang kepalanya, namun sayang tendangannya tidak begitu kuat. Alih-alih si lelaki ambruk, Boga mentah malah meluncur ke wajah Teh Dewi sebagai balasan hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, tangannya sudah diikat. Wajah si pria itu kini dengan jelas berada di depan matanya sedang mengamati dengan seksama. Teh Dewi hendak berteriak sampai akhirnya dia tersadar bahwa mulutnya sudah tersumpal kain. "Saya kenal kamu siapa. Saya tahu rumah kamu di mana. Biduan dangdut yang menjadi primadona kampung Tegal Sari. Semua orang tahu itu," ucap si lelaki. "Tapi kamu tidak mengenal saya kan? Sebelum sempat kamu lapor pada warga mengenai saya, mungkin kamu sudah lebih dulu mati, atau mungkin keluargamu terlebih dahulu. Matamu yang indah itu sepertinya bagus untuk dijadikan gantungan kunci. Boleh saya mencongkelnya yang sebelah kiri?" ancam si lelaki kepada Teh Dewi. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Kali ini Teh Dewi tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Dalam tekanan psikologis seperti itu, kadang membuat orang linglung. Dia melihat tubuh Teh Ratmi yang sudah ambruk di sampingnya. Dia takut kalau selanjutnya dia akan ambruk juga. "Saya akan melepaskan kamu. Pulang dan juga tidurlah." Masih dalam keadaan ketakutan, si Dewi kemudian mengangguk-ngangguk dengan cepat. Air matanya tidak bisa dibendung lagi. Kini dia menangis ketakutan. Si lelaki itu terus menatap matanya dengan ekspresi penuh ancaman. Walaupun tidak berbicara, tapi dari sorot matanya Teh Dewi, dia yakin bahwa orang ini memang berbahaya. "Kamu tahu kan apa yang besok harus kamu lakukan?" Teh Dewi mengangguk dengan cepat lagi. Hapus air matanya dan berjalan dengan tenang sampai ke rumah. Bisa? Ikatan Teh Dewi dilepas, sumpalannya dibuka. Teh Dewi kemudian mencoba bersikap tenang, tapi tubuhnya tidak bisa dibohongi, dia masih tetap gemetar. Setelah meraih kopernya, dia mencoba berjalan dengan tenang, meninggalkan si lelaki dan tubuh Teh Ratmi yang tergeletak di tanah. Entah dia tidak sadarkan diri atau sudah mati. Keesokan harinya, Teh Dewi mendengar kabar bahwa Teh Ratmi ditemukan gantung diri. Dia teringat kembali pada peristiwa semalam, namun mulutnya seperti terkunci rapat. Ingin sekali dia memberitahu semua orang, namun ketika melihat raut wajah ibunya yang sudah tua itu di depannya, ia kembali teringat pada ancaman si lelaki. Setiap hari, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Perasaan bersalah itu selalu menghantui, hingga akhirnya dia diteror untuk pertama kalinya oleh arwah Teh Ratmi ketika pulang manggung malam hari. Setelah teror itu, wajah Teh Ratmi selalu terbayang di depan matanya. Dia tidak bisa menahan lagi. Itu semua membuatnya hampir gila, hingga ia memutuskan untuk memberitahukan kepada Pang Ratmo. Teh Dewi sudah membulatkan tekadnya. Siang itu dia pergi ke rumah Pang Ratmo untuk memberitahukan semuanya. Walaupun sepanjang jalan dia merasa tidak tenang, setelah kejadian malam itu dia selalu merasa dirinya terus diawasi. Entah benar atau cuma perasaan ketakutannya saja. Diketuknya pintu rumah Pang Ratmo berkali-kali. Sebentar, suara wanita terdengar dari dalam. Nenek Isur keluar dengan wajah ramahnya, dan kemudian dia mempersilahkan Teh Dewi untuk masuk. Tanpa basa-basi lagi, kemudian Teh Dewi mengunci pintu rumah. Dia tidak peduli dengan Nenek Isur yang mulai curiga melihat tingkahnya. "Akan saya beritahu semuanya," bisik Teh Dewi. Dengan tubuh gemetar dan keringat mulai keluar, Teh Dewi duduk. Dia terus menengok ke arah jendela, dirinya mulai tampak tidak tenang, mengucapkan kalimat berkali-kali tanpa sadar. "Memberitahu apa?" Ratmi, semuanya." Ya, ketika nama menantunya disebutkan, raut wajah Nenek Isur berubah.
Dengan menghembuskan napas yang berat, matanya tertutup seperti mengingat sesuatu. Saya sudah tahu, ucapan Nenek Isur membuat Teh Dewi kaget. Kenapa? Kenapa tidak lapor? Ucap Teh Dewi tergagap-gagap. Bibirnya masih gemetar, kepalanya tidak berhenti menengok ke arah kaca jendela. Nenek takut kalau lapor hanya akan membuat Ratmo semakin sedih saja. Nenek sudah curiga kalau dia selalu pergi ke pengajian itu. Padahal di sini tidak ada satupun wanita yang pergi ke sana. Ratmi selalu izin pada suami untuk pergi mengaji. Siapa yang tidak bahagia ketika mendengar istrinya mendadak rajin begitu? Tapi nenek tetap curiga. Lanjut Nenek Isur. Berminggu-minggu dia terus pergi ke kampung sebelah. Kecurigaan nenek semakin tidak bisa ditahan lagi. Dia selalu bersolek sebelum berangkat. Tentu tidak ada yang salah ketika seorang wanita bersolek, tapi ini bukan diri Ratmi yang sebenarnya. Nenek pernah mengajukan diri untuk ikut ke pengajiannya, namun dia melarang dengan dalih takut nenek kecapean. Maka dari itu, hari itu nenek memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Teh Dewi masih setia mendengarkan, tapi wajahnya tampak tetap cemas. Sesekali kepalanya tetap waspada melirik ke arah keluar. Hingga akhirnya nenek tahu, diam-diam sepulang mengaji dia selalu diantar seorang lelaki. Namun anehnya mereka bukan lewat jalan besar, tapi lewat jalan perkebunan. Sore hari tentu saja sepi ya, karena orang-orang sudah pulang ke rumahnya. Dan itu bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Pernah sekali ketika nenek tidak tahan lagi dengan kelakuan mereka, karena hampir saja melakukan hubungan suami istri. Nenek kemudian melabraknya. Si lelaki itu terus minta maaf dan Ratmi hanya bisa menangis. Karena saya sangat menyayangi Ratmo, kejadian ini saya simpan sebagai rahasia dengan catatan Ratmi tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian nenek melarang Ratmi untuk pergi mengaji lagi. Namun hal itu malah membuat Ratmo menjadi curiga. Akhirnya saya mengizinkannya. Sambil diam-diam nenek tetap mengikutinya. Tapi kali ini nenek tidak pernah melihat Ratmi berjalan dengan lelaki itu lagi. Apakah mereka sudah benar-benar berubah atau mencari tempat persembunyian yang baru? Nenek tidak tahu. Hingga sore itu sebelum Ratmi gantung diri, Ratmi berbicara kepada nenek. Selama ini dia masih tetap berhubungan dengan lelaki itu. Tapi katanya, malam itu dia berjanji akan mengakhiri semuanya. Dia meminta maaf dan sangat menyesal. Dia sangat mencintai Ratmo dan berjanji tidak akan pernah mengkhianatinya lagi selama ini dia hilaf. Dia meminta bantuan nenek untuk berbohong kepada Ratmo bahwa dirinya akan menginap bareng sehari di rumah teman barunya di kampung sebelah. Alasannya malam itu ada pengajian. Tanpa rasa curiga Ratmo mengizinkan. Mungkin dia khawatir kalau si istrinya ini pulang malam-malam juga kan dari kampung sebelah. Sebelumnya Ratmo menawarkan diri untuk mengantarnya atau menjemputnya, tapi Ratmi ini menolak. Saya sudah curiga bahwa Ratmi memang akan mengakhiri hidupnya. Mungkin dia menyesal telah mengkhianati suaminya. Sore hari dia meminta maaf kepada nenek dengan menangis terseduh-seduh. Mungkin itu semacam pesan perpisahan. Tapi nenek tidak pernah membicarakan ini kepada Ratmo. Nenek takut dia terpukul 2 kali. Jadi nenek meminta kepada kamu, kalau tahu perselingkuhan Ratmi, jangan pernah memberitahu siapapun. Nenek mohon. Teh Dewi merasa kaget dengan penjelasan Nenek Isur. Sebuah rahasia telah didengarnya, tapi bukan itu yang hendak ia beritahukan kepada Nenek Isur. Nenek merasa bersalah karena telah memarahi Ratmi. Seharusnya waktu itu nenek tegur dia baik-baik. Mungkin dia ini merasa tidak nyaman setiap hari harus selalu melihat tatapan nenek yang penuh rasa curiga. Kini nenek menyesal. Nenek merasa bahwa nenek sekarang seperti seorang pembunuh, membunuh orang yang secara tidak langsung. Rasanya nenek pengen mati saja karena penyesalan ini. Nenek Isur tidak bisa lagi menahan air matanya. Bukan begitu nek, bukan. Teh Dewi menyangka. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu.
Teh Dewi langsung merasa dirinya terancam. Nenek Isur langsung menghapus air matanya dan langsung berjalan untuk membuka pintu. Di luar tampak Bu Lastri. Seperti biasanya setiap minggu dia menagih uang kreditan. Teh Dewi merasa takut apakah tadi Bu Lastri dengar. Apakah dia sudah berdiri lama di sana? Teh Dewi akhirnya pamitan dan dengan terburu-buru dia berjalan pulang. Dia merasa gelisah, selalu merasa sedang diawasi oleh seseorang. Sesamanya di rumah dia semakin paranoid. Takut kalau lelaki itu mengikutinya dari belakang. Takut kalau lelaki itu sebenarnya tadi mendengarkan percakapan nenek Isur dengan dirinya. Ketakutan-ketakutan yang tidak bisa lagi dia tahan membuat niat untuk pergi dari rumah muncul begitu saja. Maka Teh Dewi segera memasukkan beberapa pakaian ke dalam kopernya. Berhari-hari Teh Dewi mengurung diri di sebuah kamar hotel melati. Dia tidak berani keluar, namun dia juga gelisah karena telah meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Tapi baginya ini lebih baik. Setidaknya dia belum membeberkan rahasianya. Dia sudah tidak tahan lagi tinggal di kampung Tegalsari, selalu saja diteror oleh Ratmi. Sampai akhirnya Teh Dewi ditemukan polisi dan dibawa pulang kembali. Dia semakin paranoid karena melihat lelaki itu di antara kerumunan warga yang datang ke rumahnya untuk menjenguk. Dia semakin gila saja, apalagi setiap malam bayang-bayang wajah Ratmi selalu muncul di kaca jendela kamarnya. "Maafkan saya, maaf, seharusnya saya memberitahukan semuanya, tapi saya takut," ucap Dewi sambil menangis terseduh-seduh mengakhiri ucapannya. Warga Tegalsari kembali beraktivitas seperti biasa. Seolah-olah mereka ini melupakan begitu saja kejadian di lapangan desa tempo hari. Tapi Andi yakin dalam ingatan mereka akan selalu membekas sosok Ratmi yang telah mati itu menjelma di depan mata. Mungkin kelak mereka akan menceritakannya pada anak cucu, walaupun anak cucunya mungkin menganggap bahwa cerita tersebut hanya sebuah mitos belaka. Tapi bagi warga yang melihat malam itu sebuah kejadian nyata yang akan selalu membekas di kepala. Bang Ratmo pun sudah bebas. Perlahan-lahan dia mulai menata hidupnya kembali. Walaupun dia harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya dibunuh dan ibunya mati gantung diri, tapi Andi yakin dia lelaki kuat dan bisa melewati semuanya. Para tetangga akhirnya banyak yang bersimpati ikut membantu memulihkan jiwa rapuhnya agar tegar kembali. Namun ada satu peristiwa yang warga lewatkan. Bola api itu masih tetap menjadi pertanyaan. Apakah itu memang benar-benar sebuah benda atau makhluk yang mendorong manusia untuk melakukan gantung diri? Ataukah itu cuma sebagai pertanda alam saja akan terjadinya musibah? Tapi tidak ada yang tahu. Ya memang kita sebaiknya tidak usah serba tahu tentang seperti itu, biarlah alam tetap menyimpan misterinya. Malam itu sepulang ngaji, Andi ikut nimbrung di pos ronda bersama Bapak dan Pak Lurah juga warga lainnya. Kini rasa takut sudah mulai hilang secara perlahan. Warga kembali ke kehidupan normalnya. Saya curiga waktu itu dia datang ke rumah. Kalau nggak salah ya diam saja. Saya sudah merasa aneh. Kok ada orang yang mau mengeluarkan uang untuk membersihkan nama baiknya? Mengingat dia itu kan bukan pejabat ataupun artis, ucap Pak Lurah. Kok mereka bisa selingkuh gitu ya? Memang kenal di mana? Ya mungkin karena sering ketemu. Si Ratmi itu kan lumayan cantik. Ya mungkin saja lelaki itu tukang kibul. Asal-usul dari kotanya juga gak jelas. Tapi saya masih gak nyangka. Saya cukup kenal setelah dia sering datang ke rumah Pak Lurah. Orangnya ramah juga nampaknya baik banget, kata Bapak. Ya elah Kang, di zaman yang udah gila seperti ini kan semua bisa terjadi. Lihat aja berita tiap hari. Orang pintar yang mungkin gitu, memposisikan diri seolah-olah korban padahal dia pelaku. Kita ini cuma orang-orang dusun, jadi kalau ada orang baik dikit atau pintar dikit kita langsung kagum, kata Pak Lurah. Obrolan masih tetap berlanjut, kali ini membahas persiapan musim panen padi yang akan segera tiba. Rencana acara syukuran kampung pun sempat diusulkan salah satu warga. Namun matanya si Andi ini sudah tidak kuat lagi.
Mengingat ini sudah hampir jam 9 malam, ia pun pamit pada bapaknya untuk pulang duluan. Di perjalanan pulang dengan mata setengah mengantuk, dari kejauhan samar-samar terlihat sebuah cahaya. Semakin lama cahaya itu semakin mendekat, dan ketika benda misterius itu lewat di atas kepala, Andi bisa memastikan bahwa itu adalah bola api yang memiliki ekor. Apakah benda itu yang dilihat Bang Burhan dan Bu Lastri? Karena penasaran, Andi mengikutinya. Rasa kantuknya hilang seketika bola api itu kini diam di atas perkebunan milik warga. Andi setengah berjongkok mengintip di balik pohon mangga. Kemudian bola api itu seperti tenggelam ke bawah pohon, lenyap begitu saja. Tidak ada ledakan apapun ataupun api yang berkobar. Andi sendiri berharap semoga setelah kejadian demi kejadian yang terjadi di desanya, tidak ada lagi kejadian yang memakan korban setelah ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Saya harap kalian bisa memetik hikmah dan pembelajarannya ya teman-teman. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Arsip Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.